Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofri Aldi dari jurusan Agroteknologi 2019, Fakultas Pertanian Universitas Riau dengan NIM 1906155137. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang praktikum saya pada video ketiga, yaitu tentang unsur hara bagi tanaman. Unsur hara adalah senyawa organik atau anorganik yang ada di dalam tanah dan sangat dibutuhkan bagi tanaman untuk kembang tanaman. Unsur hara terbagi menjadi dua, yaitu unsur hara makro dan mikro. Unsur hara makro yaitu adalah unsur hara yang sangat dibutuhkan atau banyak dibutuhkan bagi tanaman untuk tumbuh kembangnya, yaitu diantaranya adalah N, P, K, Ca, S, dan Mg. Dan unsur hara mikro adalah unsur hara yang sangat kecil atau sangat sedikit yang dibutuhkan bagi tanaman untuk tumbuh kembangnya, dan diantaranya adalah Mo, Mg, Fn, Cu, B, Na, B, Na, dan Cl. Pada kali ini, tanaman yang ditanam ialah tanaman jagung atau dengan nama latin Zemas, merupakan salah satu tanaman pangan di dunia yang terpenting selain gandum dan padi. Sebagai sumber karbohidrat utama di Amerika Tengah dan Selatan, jagung juga menjadi alternatif sumber pangan di Amerika Serikat. Penduduk beberapa daerah di Indonesia, misalnya di Madura dan Nusa Tenggara, juga menggunakan jagung sebagai tanaman bahan pangan pokok kehidupan mereka. Merupakan tanaman semusim. Satu siklus hidupnya diselesaikan dalam 80-150 hari. Paruh pertama dari siklus hidupnya merupakan tahapan pertumbuhan vegetatif dan paruh kedua untuk tahapan pertumbuhan generatif. Berikut cara menanam tanaman jagung. Selamat menyaksikan. Yang pertama harus kita lakukan adalah siapkan polybag ukuran 5 kilo yang telah diisi tanah dan dicampur dengan pupuk kandang. Lalu kita lubangi untuk lubang tanam dengan ujung jari kita saja, lalu masukkan benih tanaman jagung dan ditutup kembali, di mana setiap polybag ditanam dengan 2 benih tanaman jagung. Setelah tanaman jagung ditutup kembali dengan tanah, lalu sudah siap, kita beri label pada setiap polybagnya sesuai dengan kebutuhan pupuk yang akan kita berikan kepada setiap tanaman jagung, yaitu ada 4 sampel. Setelah itu, kita siram polybag tanaman jagung dengan air yang bertujuan untuk mempercepat imibisi pada benih tanaman jagung. Pada saat jagung berusia 1 minggu dan 2 minggu, ketinggian jagung hampir rata-rata semua sama, yaitu hanya sekitar 5 cm dengan diameter hanya 0,3 cm dan memiliki banyak daun berkisar 4-6 daun. Sebelum pengapresian pupuk diberikan pada tanaman jagung, pupuk yang akan diberikan kepada tanaman jagung yaitu 1 pupuk urea berwarna putih, pupuk TSP berwarna hitam, pupuk KCl berwarna merah, dan pupuk NPK yang berwarna biru. Setiap pupuk ini akan diberi takaran 10 gram yang akan dimasukkan ke dalam air sebanyak 2 liter yang akan kemudian disiram kepada tanaman jagung, dan lalu diamati perkembangan tanaman jagung setelah diberi pupuk setelah 2 minggu dari ditanam. Campuran pada pupuk yang pertama itu hanya pupuk N yang dicampur dengan air lalu kita isi pada jaringan. Yang kedua adalah pupuk N ditambah dengan TSP lalu kita campurkan pada air yang sebanyak 2 liter. Yang kemudian adalah pupuk N ditambah KCl ditambah TSP dan dicampur dengan air sebanyak 2 liter. Yang kemudian adalah pupuk NPK majemuk sendiri, yaitu dicampur juga ke dalam 2 liter air. Dan ini adalah tanaman jagung yang telah berusia 1 bulan dan telah melakukan pemupukan sebanyak 2 kali, yaitu pada minggu kedua dan minggu ketiga setelah ditanam. Cara pemupukan yaitu dengan disiram dengan pupuk cair sebanyak 1 gelas aqua dan didapatkan hasil yaitu yang dipupuk dengan N saja, yaitu ketinggiannya 87 cm, lebar batang 8 cm dengan banyak daun 11.
dengan pupuk N ditambah TSP, yaitu tingginya 80 cm, lebar batang 7 cm, dan banyak daun 10. Terus ditambah dengan pupuk N ditambah KCl dengan TSP, yaitu tingginya yaitu 91 cm, lebar batang 8 cm, dengan banyak daun 11. Dan tanaman yang dipupuk dengan NPK yaitu memiliki tinggi 83 cm, lebar batang 7,5 cm, dengan banyak daun 11. Begitulah hasil perkembangan tanaman jagung setelah dilakukan pemupukan atau pemberian nutrisi pada tanaman jagung atau unsur hara pada tanaman jagung. Kita di sini yaitu pada bagian pembahasan tentang nutrisi pada tanaman jagung. Menurut Kirby 2012, nutrisi pada tanaman yang diperlukan oleh tanaman setidaknya ada 16 elemen unsur esensial. Dan pada kali ini yang kita butuhkan yaitu N. Unsur yang dibutuhkan itu N, habis itu unsur TSP, KCl, dan NPK, yang mana di masing-masing unsur tersebut memiliki fungsi. Yang pertama, pupuk unsur N itu memiliki fungsi yaitu memberi warna hijau pada daun, juga merangsang pertumbuhan tanaman. Yang kedua, pupuk TSP itu memperkuat tanaman sehingga tahan dari kekeringan. Yang kedua itu merangsang perkembangan akar. Terus pupuk KCl itu meningkatkan hasil panen, terus memperkuat batang tanaman. Dan pada yang terakhir itu NPK, yaitu membantu perangsangan pertumbuhan vegetatif pada daun, meningkatkan pertumbuhan akar, terus membantu pembungaan atau pembuahan pada tanaman. Jadi bisa kita simpulkan unsur atau nutrisi pada tanaman ini sangat diperlukan bagi tanaman itu sendiri, karena jika mereka tidak diberi nutrisi atau unsur hara, hanya berharap pada yang ada di dalam tanah, maka kebutuhan itu tidak akan tercukupi. Maka tanaman yang akan kita budidayakan akan ukurannya tidak mengalami perkembangan yang baik, seperti tanaman yang kerdil, daun yang menguning atau menggulung, dan juga buahnya yang tidak bagus yang dihasilkan. Oleh sebab itu sebaiknya pupuk ini kita berikan atau unsur hara ini kita berikan pada tanaman, tapi dalam takaran yang sesuai, sehingga tanaman itu tidak overdosis terhadap nutrisi yang diberikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.